Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ghazali Saroni SAGMM selaku dosen mata kuliah agama, perkenalkan nama saya Soleha dari kelas manajemen 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab toharoh. Toharoh menurut bahasa ialah bersih dan bersuci dari segala kotoran, sedangkan menurut istilah adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Urusan bersuci meliputi beberapa perkara. Yang pertama, alat bersuci seperti air, tanah, dan sebagainya. Yang kedua, cara bersuci. Yang ketiga, macam dan jenis-jenis najis yang perlu disucikan. Yang keempat, benda yang wajib disucikan. Yang kelima, sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci. Adapun toharoh dalam ilmu fikih ialah menghilangkan najis, berwudu, mandi, bertayamum. Alat yang terpenting untuk bersuci ialah air. Jika tidak ada air, maka tanah, batu, dan sebagainya dijadikan alat sebagai pengganti air. Air yang dapat dipergunakan untuk bersuci ada 7, yaitu yang pertama air hujan, yang kedua air sungai, yang ketiga air laut, yang keempat air dari mata air, yang kelima air sumur, yang keenam air salju, yang ketujuh air embun. Air terbagi menjadi 4. Yang pertama air mutlak, air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang masih murni dan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Yang kedua air musyamas, air yang suci dan dapat mensucikan tetapi makruh digunakan, yaitu air yang dipanaskan dengan terik matahari di tempat yang logam yang bukan emas. Yang ketiga air mustamal, air suci tetapi tidak dapat mensucikan, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Yang keempat air mutanajis, air yang najis dan tidak dapat mensucikan, yaitu air yang telah kemasukan benda najis atau yang terkena najis. Macam-macam toharoh. Yang pertama, bersuci dari dosa, bertaubat kepada Allah yang merupakan toharoh rohaniyah, juga sebagai metode mensucikan dari dosa-dosa yang besar maupun yang kecil kepada Allah. Yang kedua, bersuci menghilangkan najis. Najis menurut bahasa ialah apa saja yang kotor, baik jiwa, benda maupun amal perbuatan. Benda-benda najis seperti bangkai, darah, babi, homer, dan benda cair apapun yang memabukkan, anjing, air kencing, dan kotoran manusia maupun binatang, susu binatang yang haram dimakan dagingnya, wadi, muntahan dari perut. Najis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, najis mukhafafah, najis ringan, ialah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali ASI. Cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Yang kedua, najis mutawassitoh, najis sedang, ialah najis yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan binatang kecuali air mani. Yang ketiga, najis mughaladoh, najis berat, ialah najis anjing dan babi. Cara mensucikannya, lebih dulu dihilangkan wujud benda najis itu, kemudian dicuci dengan air bersih 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Yang ketiga, bersuci dari hadas. Hadas menurut makna bahasa ialah peristiwa, sedangkan menurut syara adalah perkara yang dianggap mempengaruhi anggota-anggota tubuh sehingga menjadikan sholat dan pekerjaan lain yang sehukum dengannya tidak sah karenanya, karena tidak ada sesuatu yang meringankan. Hadas dibagi menjadi 2. Yang pertama, hadas kecil, yang kedua hadas besar. Hadas kecil adalah perkara-perkara yang dianggap mempengaruhi 4 anggota tubuh.
manusia, yaitu wajah, tangan, dan 2 kaki. Lalu menjadikan sholat dan semisalnya tidak sah. Hadas kecil ini hilang dengan cara berwudu. Yang kedua, hadas besar. Hadas besar adalah perkara yang dianggap mempengaruhi seluruh tubuh lalu menjadikan sholat dan pekerjaan-pekerjaan lain yang sehukum dengannya tidak sah. Hadas besar ini bisa hilang dengan cara mandi besar. Pengertian wudu. Wudu secara bahasa artinya keindahan dan kecerahan, sedangkan menurut syara ialah bersuci dengan air dalam rangka menghilangkan hadas kecil yang terdapat pada wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki disertai dengan niat. Rukun wudu ada 6. Niat membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh kaki sampai mata kaki, dan tertib. Hal-hal yang membatalkan wudu. Keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Tertib dengan posisi tidak duduk yang tepat, hilangnya akal, tersentuh kemaluan dengan telapak tangan, tersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan tidak beralas. Pengertian mandi. Mandi dalam bahasa Arab al-ghusla artinya mengalirkan air pada apa saja, dan menurut pengertian syara berarti meratakan air yang suci pada seluruh tubuh disertai dengan niat. Pengertian lain ialah mengalirkan air ke seluruh tubuh, baik yang berupa kulit, rambut, ataupun kuku dengan memakai niat tertentu. Mandi ini ada yang hukumnya wajib dan ada yang sunnah. Hal-hal yang mewajibkan mandi besar ataupun mandi wajib ada 6. Yang pertama, hubungan suami istri. Yang kedua, mengeluarkan mani. Yang ketiga, mati. Yang keempat, haid. Yang kelima, nifas. Yang keenam, wiladah atau melahirkan. Rukun-rukun mandi ada 3. Yang pertama, niat. Yang kedua, menghilangkan najis bila terdapat pada badannya. Yang ketiga, meratakan air ke seluruh tubuh, baik berupa rambut maupun kulit. Sunnah-sunnah mandi. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, berwudu sebelum mandi. Yang ketiga, menggosok badan dengan tangan. Yang keempat, menyela-nyela pada rambut yang tebal. Yang kelima, membasuh sampai 3 kali. Yang keenam, berturut-turut. Yang ketujuh, mendahulukan anggota yang kanan. Yang kedelapan, memakai basahan. Pengertian tayamum. Tayamum adalah salah satu cara bersuci sebagai ganti berwudu atau mandi apabila berhalangan memakai air. Syarat-syarat tayamum. Yang pertama, Islam. Yang kedua, tidak ada air dan telah berusaha mencarinya tetapi tidak bertemu. Yang ketiga, berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit yang apabila menggunakan air akan kambuh sakitnya. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Yang kelima, bersih dari hadas dan nifas. Yang keenam, dengan debu yang suci. Rukun-rukun tayamum. Yang pertama, niat. Yang kedua, mengusap muka dengan debu dari tangan yang baru dipukulkan atau diletakkan ke debu. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu dari tangan yang baru dipukulkan atau diletakkan ke debu, jadi 2 kali memukul. Yang keempat, tertib. Sunnah-sunnah tayamum. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, mendahulukan anggota kanan. Yang ketiga, menipiskan debu di telapak tangan. Yang keempat, berturut-turut. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, semua yang membatalkan wudu. Yang kedua, melihat air bagi yang sebabnya ketiadaan air. Yang ketiga, karena murtad. Pengertian istinja. Istinja adalah apabila
keluar kotoran dari salah satu dua jalan, wajib istinja dengan air atau dengan 3 buah batu. Yang lebih baik mula-mula dengan batu dan sebagainya, kemudian diikuti dengan air. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.